pemaparan materi dan pembicara ketiga sekaligus terakhir, yaitu oleh Saintis Corpora Science, Bapak Muhammad Khalid Abdullah SSI MSc. Pada operator, kami persilakan untuk menayangkan CV beliau. Bapak Muhammad Khalid Abdullah SSI MSc merupakan saintis aktif pada Corpora Science yang sebelumnya telah memperoleh gelar Master di Hochschule Würzburg dan juga memperoleh gelar Undergraduate di Universitas Jember. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pada narasumber terakhir, yaitu Bapak Muhammad Khalid Abdullah SSI MSc mengenai topik Bioinformatic Tools for Untargeted Metabolomics Data Analysis. Kepada Bapak Khalid dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, pada kesempatan siang hari ini ya, saya akan menyampaikan mengenai data analisis ya, khususnya di statistik tentang setelah kita mendapatkan data ya dari hasil LC-HRMS, apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan data yang bermakna seperti itu ya. Oke, ini tadi ada mungkin sudah disampaikan sedikit ya. Jadi overall workflow ya, kalau kita ingin menganalisis metabolomik dari suatu sampel apapun ya, tidak melulu sel kanker, bisa jadi dari herbal atau dari bahan pangan atau apapun itu ya. Jadi pertama tentu saja kita akan ekstraksi ya. Setelah kita ekstraksi, kita analisis dengan LC-HRMS. Setelah itu baru kita dapat data ya, raw data, kita proses dengan compound discoverer ya. Kalau di Corpora itu dibantu, kemudian barulah kita akan masuk ke analisis statistik ya, sehingga nanti hasilnya bisa disimpulkan untuk penelitian lebih lanjut atau untuk penerapan yang lainnya. Seperti itu. Oke, sebelum menuju ke statistik ya, saya perlu menyampaikan tentang pentingnya adanya replikasi ya. Jadi beberapa kali karena saya memang di lab ya, seperti itu beberapa kali ada peneliti yang mengirimkan sampel gitu ya, ada 2 genotype gitu atau ada 2 perlakuan seperti itu, masing-masing ada 1 sampel. Kemudian ingin dianalisis statistik ya, jelas saja tidak bisa ya. Jadi untuk analisis statistik kita memerlukan setidaknya ada 3 ulangan ya, atau 3 replicate seperti itu. Nah, kenapa seperti itu ya? Tentu saja pertama karena tidak ada software statistik yang mau memproses 1 atau 2 ulangan ya. Jadi minimum adalah 3 ulangan atau 4 atau seterusnya seperti itu. Nah, tentu saja adanya ulangan ini ya, dia akan membuat adanya reliabilitas terhadap data yang kita punya ya. Kemudian dia juga akan memitigasi adanya variabel yang random ya, seperti misalnya ada yang agak melenceng ke bawah, agak rendah atau agak tinggi. Nah, itulah pentingnya adanya replikasi. Jadi semakin banyak replikasi yang kita punya, tentu saja nanti akan semakin reliable dan juga semakin termitigasi variabel-variabel yang random seperti itu ya. Kemudian tentu saja dengan adanya replicate ini ya, dengan adanya ulangan ini juga akan meningkatkan confidence ya terhadap penemuan kita dalam eksperimen kita ya, dan juga nantinya hasilnya akan semakin terfilter gitu ya, semakin bagus. Oke, mengenai replicate ya, kita ya mungkin sudah ada yang tahu, ada yang belum ya. Jadi ada beberapa tipe, ada technical replicates ya, ada juga biological replicates. Nah, technical replicates seperti apa? Misalnya kita punya 1 sampel ya, seperti itu kita ekstraksi sekali, kemudian kita injeksi di instrumen LC-HRMS 3 kali, itu termasuk ke dalam technical replicates. Atau bisa juga dari 1 kultur sel atau dari 1 bahan gitu ya, dari 1 tumbuhan atau dari 1 mencit ya. Kalau di sini misalnya diekstraksi metabolitnya sebanyak 3 kali, kemudian dari masing-masing ekstrak tadi diinjeksi 1 persatu, itu masuk ke dalam technical replicates juga. Atau bisa juga, ini yang paling umum ya, yang paling umum adalah biological replicates ya. Jadi contohnya kalau di sini 3 mencit ini mengalami perlakuan yang sama gitu ya, melakukan perlakuan yang sama, kemudian dari masing-masing individu diekstrak metabolitnya, baru kemudian
injeksi satu persatu seperti itu. Atau bisa juga kita menggabungkan antara biological dan technical replicates ya, itu juga bisa seperti itu. Sehingga masing-masing di sini N-nya ya atau replikasinya berupa triplicate ya atau 3 kali ulangan seperti itu. Ada beberapa software yang bisa kita gunakan ya untuk analisis statistik dengan data hasil analisis dengan LC-HRMS ya. Ada SIMCA, ChemSpec, MetaboAnalysis dan lain sebagainya ini. Beberapa berbayar ya, beberapa open source. Yang paling kami sering gunakan ada SIMCA ya, ada SIMCA. Oke. Ada SIMCA dan ada MetaboAnalysis ya. Kalau SIMCA ini dia berbayar ya. Kalau MetaboAnalysis ini dia open source ya, bisa digunakan langsung dengan browser apapun ya, bisa seperti itu. Tapi tentu saja ada keterbatasan ya kalau menggunakan software yang open source dibandingkan dengan yang berbayar gitu ya. Contohnya kalau kita menggunakan MetaboAnalysis itu biasanya kita harus selesaikan dalam sekali duduk gitu ya. Kalau kita menggunakan SIMCA misalnya ya, karena kita install softwarenya di PC kita tinggal untuk istirahat, kita lanjut lagi besok lagi bisa. Tapi kalau MetaboAnalysis misalnya kita tinggal 1 jam gitu ya, kita tinggal makan siang, ya harus ngulang lagi dari awal gitu ya prosesnya. Oke, sebenarnya ada banyak sekali metode statistik yang bisa kita lakukan ya dengan data metabolomik. Cuman saya akan menjelaskan beberapa saja yang paling umum ya ditampilkan biasanya di artikel-artikel ilmiah terkait dengan cancer metabolomic seperti itu ya. Ini ada analisis univariate ya, berarti menggunakan satu variabel saja. Ada ANOVA apabila Bapak Ibu punya 3 atau lebih perlakuan ya, atau biasanya 2 perlakuan dan 1 kontrol, itu bisa menggunakan ANOVA. Apabila Bapak Ibu punya 2 grup saja ya, 1 grup kontrol, 1 grup perlakuan, itu bisa menggunakan Volcano plot seperti itu. Kemudian ada juga kita nanti mengenal analisis multivariat atau chemometry ya, seperti itu. Nanti kita bisa membandingkan antara PCA dan PLSD, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan juga biasanya nanti di akhir akan dianalisis clusteringnya ya, menggunakan heat map maupun dendrogram. Tapi yang lebih banyak adalah heat map biasanya kalau di artikel ilmiah. Oke, baik, masuk ke salah satu metode statistik yang pertama ya, yaitu Volcano plot. Nah, jadi Volcano plot ini kita gunakan untuk membandingkan 2 grup ya, 2 grup atau antara kontrol dengan perlakuan gitu ya. Nah, jadi apa yang dia bandingkan? Yang dia bandingkan adalah p-value-nya. P-value-nya ini yang di sumbu Y-nya ya. Jadi dia menunjukkan nilai signifikansi, sedangkan di sumbu X-nya ini adalah log to fold change. Jadi seberapa jauh misalnya senyawa A itu berubah dari kontrol terhadap perlakuannya seperti itu, atau sebaliknya ya, seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk sampel ya, atau eksperimen dengan 2 grup seperti itu. Nah, bagaimana cara membacanya ya? Jadi biasanya pertama kita akan set up sebuah threshold ya. Sini biasanya kita set up thresholdnya di p-value 2 atau mau lebih rendah atau lebih tinggi, itu nanti bisa diatur ya, tergantung penelitian Bapak Ibu ya. Nah, berarti yang di atas threshold ini ya, dia dianggap sebagai senyawa-senyawa yang signifikan. Nah, signifikan ada signifikan down ya, yang biru ini yang sebelah kiri, ada juga yang signifikan up yang di sebelah kanan. Maksudnya seperti apa? Nah, berarti kalau signifikan down ya, berarti dia contoh kita punya tadi ya, ada kontrol dan ada perlakuan ya. Misalnya kita punya senyawa A, kalau di significant down dia muncul, berarti senyawa A di perlakuan kita dia turun ya, atau intensitasnya lebih rendah dibandingkan dengan kontrol seperti itu. Sebaliknya ya, jika senyawa A ini muncul di yang merah ini ya, atau terlebih lagi yang di pojok kanan atas ini, berarti dia significant up, berarti dia di grup kontrol dia mungkin rendah atau tidak muncul ya metabolit tersebut, tetapi di grup treatment dia muncul dengan intensitas tertentu seperti itu. Oke, ini ada contoh ya, misalnya menggunakan Volcano plot untuk membandingkan senyawa-senyawa, dan di sini ada 2
kolom ya yang digunakan, ada kolom Hilix dan ada kolom C18. Tentu saja metabolit yang terdeteksi menggunakan dua kolom tersebut akan berbeda gitu ya. Nah, jadi digabungkan ini keduanya juga bisa seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita punya 3 grup ya, 3 grup atau misalnya 1 kontrol dan 2 perlakuan atau lebih seperti itu, kita bisa menggunakan analisis univariat yang berupa ANOVA ya seperti itu. Di sini kita juga sama, kita akan awalnya set up sebuah threshold ya. Nantinya yang berada di atas threshold ini ya, biasanya kita set p value-nya berapa gitu ya, minimumnya berarti yang di atas itu dianggap sebagai senyawa yang signifikan gitu ya, dianggap sebagai senyawa biomarker atau pembeda seperti itu. Nah, contohnya di sini misalnya kita punya dugaan ya, kita punya hipotesis bahwa keempat senyawa ini ya, fenilalanin, histidin, isoleucin dan G3P ini berperan ya misalnya dalam metabolisme sel kanker seperti itu. Nah, kalau dia muncul di atas threshold, nah bisa kita bilang bahwa memang senyawa-senyawa tersebut memiliki signifikansi ya, atau pada antara treatment dan perlakuan seperti itu. Oke, mungkin ini agak matematis ya, tapi gak apa-apa saya sampaikan aja ya. Jadi bagaimana cara ANOVA itu bekerja ya. Jadi pertama dia akan mengumpulkan dulu ya semua data-data raw data ya. Kemudian dia akan mengkalkulasi mean dari intergroup ya, within the group ya. Kemudian dia juga akan mengkalkulasi mean antar grup atau antar perlakuan yang telah kita buat tadi ya. Nah, kemudian dia juga selanjutnya menghitung ini ya square between groups ya, antar grup, dan kemudian menghitung square dari keseluruhan grup, baru kemudian dikalkulasi secara statistik seperti itu. Oke, nah ini ada contoh ya dari penggunaan ANOVA ya. Jadi ada 3 perlakuan di sini ya. Jadi ada grup kontrol ya yang mencit tidak diapa-apakan seperti itu. Kemudian ada yang diinjeksi dengan streptozocin, ini adalah senyawa yang menginduksi diabetes seperti itu. Ada juga yang diberi diet tinggi lemak ya selama beberapa waktu seperti itu. Kemudian dari masing-masing ini juga dibedakan menjadi beberapa perlakuan lagi, itu juga bisa ya. Jadi ada yang tidak diapa-apakan berupa kontrol, ada yang langsung diekspos dengan suhu dingin, ada juga yang diaklimatisasi ya perlahan-lahan dengan kondisi dingin. Itu nantinya bisa dianalisis dengan ANOVA untuk analisis univariatnya seperti itu. Nah ini ya, ada juga contoh lain, ini misalnya membandingkan antara 2 metode sampling gitu ya. 2 metode sampling untuk melihat metabolit pada pasien yang menggunakan darah ya, blood, ada juga yang menggunakan urine gitu. Tentu saja nanti senyawa yang paling signifikannya akan berbeda ya. Ada glutaconic acid kalau menggunakan sampel dari darah, sedangkan kalau menggunakan urine yang muncul adalah ini ya, metil tiloadenosin ini seperti itu. Oke, kalau tadi 2 itu adalah yang metode univariat yang paling sering digunakan ya. Sekarang kita berlanjut ke chemometry ya, atau metode analisis multivariat ya. Jadi yang dibandingkan adalah beberapa variabel yang bertumpuk ya, biasanya untuk data-data yang high dimension ya, termasuk juga data metabolomik hasil analisis dengan LC-HRMS itu awalnya adalah berupa data high dimension, sehingga bisa kita analisis dengan multivariat analisis seperti itu. Nah, cara kerjanya pertama ya, karena dia adalah high dimension, tentu saja pertama dia adalah mereduksi ya, jadi menyederhanakan datanya tadi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian dari data yang sudah disederhanakan akan dibuat modeling ya, dan kemudian akhirnya diinterpretasi, dibuat sebuah pola ya, seperti itu. Nah, analisis multivariat ini bisa kita bagi secara garis besar ya menjadi yang supervised dan unsupervised ya. Kalau yang unsupervised ini contoh paling umumnya adalah PCA ya. Berarti biasanya kita gunakan memang untuk melihat struktur data secara keseluruhan gitu ya, tanpa di situ nanti softwarenya tidak perlu mengconsider adanya grouping-grouping yang sudah kita buat. Jadi misalnya antara 2 grup yang kita analisis itu memang secara metabolit mirip ya, maka nanti biasanya akan terjadi cross ya, akan terjadi overlapping di situ.
Nah, sedangkan kalau di supervise ya, kalau di supervise dia si software akan mempertimbangkan grouping yang sudah kita buat gitu ya. Sehingga bagaimana caranya dia akan mencari memang biasanya metabolit yang memang membedakan seperti itu. Jadi misalnya di antara kedua perlakuan itu secara metabolit mirip ya, bisa jadi ketika kita gunakan supervised learning akan memang dicari dari sekian ratus nyawa itu ya, akan dicari metabolit yang memang dianggap berbeda gitu ya, karena dia memang tujuannya biasanya untuk mencari biomarker seperti itu. Nah ini ya secara garis besar bagaimana analisis multivariat itu bekerja. Ini berlaku di PCA maupun di PLSDE ya. Nah, kita masuk ke PCA dulu. Jadi data awal kita ya setelah kita analisis LC-HRMS nanti berupa data 3 dimensi seperti ini. Jadi ada sumbu X, Y, dan Z ya. Jadi kan kita bingung nih gimana nih ngelompokinnya gitu ya. Gimana kita mengelompokkan senyawa apa yang signifikan seperti itu ya. Nah, jadi di antara setiap poin ini kan adalah molekul ya atau adalah senyawa metabolit yang terdeteksi ya. Jadi pertama-tama yang dilakukan oleh software dia akan mencari garis yang memiliki paling banyak variansi. Di situ dia akan set up sebagai prinsipal komponen 1. Kemudian dicari garis kedua yang memiliki variansi terbesar kedua, PC2 dan seterusnya kita bisa set up sampai 4, 5 PC seperti itu. Nah, kemudian dari data 3 dimensi ini tadi kan dilakukan reduksi ya, sehingga dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi sehingga mudah untuk kita baca dan kita interpretasi seperti itu. Nah, ini untuk apa saja sih PC? Untuk macam-macam ya sebenarnya, untuk pattern recognition ya, itu bisa untuk melihat korelasi antar data point ya, antar ulangan itu bisa. Kemudian untuk juga merangkum ya beberapa subjek dalam satu angka itu bisa. Nah, ini contohnya di sini kita menggunakan analisis PCA untuk sampel untuk membandingkan antara grup sampel ini ya kanker hati ya, kanker liver dan sampel yang tidak terjangkit liver cancer seperti itu. Nah, ini kita bisa dibandingkan di sini. Nah, seperti tadi saya jelaskan ya, bisa jadi ketika kita menggunakan PCA kadang-kadang kalau metabolitnya mirip ya, bisa jadi dia ada overlap seperti itu. Biasanya kalau yang terjadi overlap ini biasanya kalau menggunakan sepengalaman kami ya, kalau kita menggunakan sampel tumbuhan seperti membandingkan 2 genotip itu kadang-kadang mirip ya, apalagi kalau kondisi tanahnya atau kondisi menumbuhkan tumbuhan tadi itu sama, biasanya itu akan terjadi ada overlap seperti itu. Nantinya dari PCA ini kita bisa dapatkan 3 tipe plot ya, ada score plot. Kalau score plot ini menunjukkan di mana posisi sampel-sampel kita ya. Nah, seperti ini. Kalau loading plot ini menunjukkan posisi metabolit yang terdeteksi ya. Kemudian kalau B-plot ini menunjukkan kecenderungan metabolit kita itu lebih banyak ditemukan di sampel yang mana. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang apa bedanya PCA dengan PLSD? Kalau tadi PCA ya, kalau di PLSD seperti dijelaskan di awal dia mempertimbangkan label yang sudah kita buat di awal. Jadi dia mempertimbangkan klasifikasi yang memang kita buat di awal ya, atau bisa dibilang dia adalah PCA tapi di supervisi, jadi dipilah-pilah lebih lanjut seperti itu. Nah, biasanya ini lebih banyak digunakan untuk mengidentifikasi memang biomarker ya, senyawa-senyawa pembeda yang mungkin muncul di eksperimen kita. Yang unik dari PLSDE ya, kita juga bisa melihat adanya important features atau kalau di konteks ini berarti metabolit yang dianggap membedakan ya, dianggap membedakan antara treatment dengan kontrol atau antara perlakuan 1 dengan perlakuan 2. Contohnya di sini ada apa ini, hidroksibenzaldehyde ya. Ini kan dia adalah senyawa yang dengan VIP score paling tinggi ya. Jadi biasanya kalau di artikel ilmiah ya, biasanya di setup VIP skornya di atas 1,5. Berarti yang di atas 1,5 dianggap dia adalah biomarker yang signifikan ya, berbedanya seperti itu. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat senyawa hidroksibenzaldehyde ini pada sampel kita dia tinggi di grup 1 tetapi relatif rendah di grup 2 dan grup 3 seperti itu. Ini bisa kita lakukan dengan PLSDE seperti itu.
Oke, nah kapan kita pakai PCA dan PLSDA? Ya pertama bedanya tentu saja kalau PCA dia unsupervised ya. Nah, jadi kita gunakan untuk melihat secara keseluruhan struktur data yang kita punya gitu ya tanpa ada grouping itu seperti apa sih? Apakah dia ada overlapping atau memang di PCA saja sudah terpisah gitu ya. Nah, kalau di PLSDA memang dia supervised ya, jadi kita jadi si software akan mempertimbangkan label yang sudah dibuat ya, sehingga biasanya lebih digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa biomarker seperti itu. Nah ini kalau kita bandingkan dari sampel yang sama ya, dari dua grup yang sama, nah kita bisa bandingkan antara PCA dan PLSDA. Jadi kalau memang metabolitnya banyak yang mirip dengan konsentrasi relatif yang mirip juga, biasanya akan terjadi overlap seperti ini di PCA. Sedangkan kalau di PLSDA karena dia adalah supervised ya, mempertimbangkan grouping yang sudah kita buat, biasanya walaupun mirip akan tetap ada beda di situ. Oke. Terakhir ya mengenai clustering ya. Jadi ada clustering berarti ya pengelompokan ya, biasanya kita menggunakan heat map ya, tampilannya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat di artikel-artikel ilmiah ya seperti itu. Jadi biasanya kalau di heat map itu yang merah itu menunjukkan dia intensitas biomarkernya itu tinggi ya seperti itu. Sedangkan kalau biru dia berarti rendah. Contohnya di sini kita bisa lihat di senyawa apa ini? Nggak kebaca ya. Oke, ada senyawa yang paling atas ini dia berarti tinggi di grup kontrol tapi rendah di grup treatment gitu ya. Atau sebaliknya senyawa apa sih yang tinggi di grup treatment tapi rendah di grup kontrol gitu ya, ada di bawah ini. Nah, seperti itu. Dan ini juga akan berbeda dengan ketika kita menggunakan based on PLSDA ya. Kalau kita analisis heatmap menggunakan PLSDA VIP yang sudah kita bahas sebelumnya, atau misalnya kita menggunakan ANOVA, itu akan berbeda ya, senyawa signifikan apa yang akan muncul di situ. Nah, jadi seperti itu nanti bisa disesuaikan saja dengan penelitian Bapak Ibu ya. Nah ini ada case study ya, jadi berbagai analisis statistik tadi bisa kita gabungkan dalam satu penelitian ya. Jadi tidak hanya memilih salah satu, kita pilih PCA sekaligus PLSD itu kita juga bisa. Ya, contohnya di sini ada artikel ini ya tentang breast cancer metabolomics. Jadi di penelitian ini para penelitinya membandingkan antara tiga grup ya. Nah, tapi di sini menggunakan volcano plot berarti antara ini ya healthy cell dengan benign cell, dan juga ada antara healthy cell dengan yang breast cancer seperti itu. Jadi kita bisa lihat misalnya antara sel-sel yang sehat dengan sel yang memiliki tumor jinak gitu ya. Nah itu senyawa apa saja sih yang dianggap membedakan gitu ya. Berarti kalau di yang merah-merah ini ya, berarti dia di grup tumor ya, di grup tumor jinak ini dia rendah, tetapi di grup yang healthy cell dia relatif tinggi, ada glukos, ada apa lagi nih. Nah itu nggak kebaca, itulah pokoknya ya. Ada juga yang sebaliknya ya, kalau di significant down di sebelah kiri ini berarti dia di sel yang benign dia tinggi ya, sedangkan di healthy cell dia rendah seperti itu. Sama juga berlaku di antara breast cancer dengan healthy cell yang di sebelah kanan ini. Oke, kemudian di artikel yang sama ya, penelitinya juga membandingkan antara breast cancer dengan healthy cell dan juga antara healthy cell dengan benign cells ya, di situ menggunakan PLSDA, ini PLSDA. Nah, jadi memang dia akan terpisah gitu ya, akan terpisah. Jadi menggunakan PLSDA, kemudian dilanjutkan dengan ini ya VIP ya. Jadi kita bisa lihat ada beberapa senyawa memang yang dianggap sebagai biomarker, ada pirufat, ada cysteine glycine, ada oxoprolin ini ya. Jadi dia tinggi di sel yang sehat tapi rendah di sel yang terkena breast cancer. Atau sebaliknya ada senyawa yang tinggi di sel-sel yang breast cancer ya. Ini contohnya methyl adenosine ini dia tinggi di sel BC tapi rendah di sel yang HC seperti itu. Nah ini kemudian dari VIP tadi kita bisa lihat box plotnya ya, profil per senyawanya. Contohnya di sini pirufat ini ya, dia kan tadi rendah di BC tapi tinggi di HC
Begitu juga dengan ini, senyawa ini, dan ini yang sebaliknya ya, ini yang tinggi di BC tapi rendah di HC-nya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan heat map. Nah ini kalau heat map seperti ini berarti ditunjukkan semua, membandingkan semua metabolit ya. Biasanya bisa ditampilkan seperti ini, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih ringkas bisa menampilkan misalnya hanya 50 atau 25 senyawa saja, itu juga bisa seperti itu. Nah, intinya ya untuk analisis chemometry, multivariat, univariat dan lain sebagainya, kita perlu mengadakan replikasi ya, setidaknya berupa 3 kali atau triplicate, mau lebih 4 atau 5 ulangan per grup atau per perlakuan, itu lebih baik lagi seperti itu. Kemudian untuk membandingkan 2 grup antara treatment atau perlakuan, atau antara 2 perlakuan ya, perlakuan 1 dan perlakuan 2, kita bisa menggunakan volcano plot. Sedangkan untuk membandingkan 3 atau lebih grup kita bisa menggunakan ANOVA yang paling sering. Kemudian untuk unsupervised multivariate analysis ya, kita bisa menggunakan PCA. Ini tadi kita gunakan untuk melihat struktur data ya secara keseluruhan. Tapi kalau kita mau melihat biomarkernya ya, biasanya kita menggunakan PLSDA seperti itu. Kemudian untuk melihat klasternya ya, di akhir tadi kita bisa menggunakan heatmap, bisa berdasarkan ANOVA maupun bisa berdasarkan PLSDA-nya seperti itu. Ya itu Bapak Ibu ya pemaparan saya, semoga bisa dimengerti ya. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas Bapak Zainal untuk pemaparannya mengenai analisis data dan juga statistik pada data metabolomik. Selanjutnya boleh dipersilakan kepada yang menanya. Baik, dari ibunya terlebih dahulu, baru dilanjutkan ada pertanyaan dari Zoom meeting juga. Silakan. Oke, terima kasih sekali atas paparannya, amat sangat menarik. Saya bertanya berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan ya. Saya sudah mengumpulkan data sendiri, kemudian dari Corpora juga saya sudah mendapatkan hasil olah data. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah sepanjang sepengetahuan saya, apabila data kita sudah olah dengan multivariate data analysis, kemudian sudah ada pemisahan grouping di PCA, itu sebaiknya itu dilanjutkan dengan PLSDA atau cukup di PCA saja? Itu yang pertanyaan pertama. Silakan ditanggapi terlebih dahulu. Silakan Bapak. Oke, baik. Kalau di PCA sudah terpisah, itu biasanya ya sudah sih, biasanya ambil PCA saja karena memang dia secara profil memang sudah berbeda sekali gitu, biasanya sudah cukup gitu ya. Tapi kalau mau dilanjut PLSDA juga tidak salah juga gitu ya, tidak salah juga. Jadi tidak sedikit juga artikel yang menampilkan keduanya, PCA maupun PLSDA ditampilkan, itu bisa juga, tidak masalah. Oke, soalnya di PCA itu profilnya memang benar-benar sudah terpisah. Oke. Jadi agak ragu-ragu juga ya akan menampilkan, ini problem saya, jadi akan menampilkan PLSDA itu agak ragu-ragu karena dari PCA sudah terpisah seperti itu. Iya. Kemudian kemarin dianalisa juga dengan PLSDA dan kita ketemu VIP value. Kemudian ada beberapa metabolite yang memang responsible for the separation. Tapi amat sangat disayangkan dari yang sudah saya terima itu tidak seperti yang sudah ditampilkan jenengan ya. Jadi dari VIP value PLSDA yang ditampilkan jenengan, kita bisa tahu nilai yang bertanggung jawab yang konsentrasinya tinggi itu ditemukan pada kontrol atau treatment. Sementara dari data yang saya terima itu mendapatkan VIP value saja. Jadi sebaiknya seperti apa ya? Apakah saya bisa langsung mengatakan bahwa nilai yang di VIP value itu merupakan biomarker untuk percobaan saya? Seperti itu. Berarti tidak dapat yang ini maksudnya? Oh ya, nanti minta saja sih Bu. Minta saja bisa. Iya bisa. Baik, sudah menjawab nggih. Selanjutnya ada pertanyaan di Zoom meeting oleh Ayu Mutia. Selamat siang, saya ingin mengolah data LC-HRMS menggunakan volcano plot dan multivariate. Data bagian mana yang digunakan? TIC atau kombinasi RT dan MZ atau bagaimana nggih Pak? Begitu juga untuk analisis biomarker, data apa saja yang dibutuhkan? Oke, baik. Pertama itu ya antara TIC atau jadi untuk analisis LC-HRMS tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendy. Jadi TIC itu tidak bisa kita interpretasi seperti peak pada HPLC ya. Jadi perlu kita
ekstrak ya, karena datanya berupa data 3 dimensi tadi ya. Jadi kita perlu ekstrak satu persatu, sehingga yang digunakan adalah mungkin kalau mau menampilkan grafik ya, bisa ditampilkan mass spektrumnya, bisa menampilkan MS1 dan MS2 fragmentasinya seperti itu. Sedangkan kalau pertanyaan keduanya apa tadi? Maaf. Untuk analisis biomarker, data apa saja yang dibutuhkan? Oke, untuk analisis biomarker biasanya yang kita butuhkan adalah kita perlu tabulasi lagi ya, kita perlu tabulasi sampel apa, sampel ABC ulangan 1, 2, 3 seperti itu biasanya kita pakai untuk kolom ya. Sedangkan di barisnya itu, baris gini ya, sorry. Untuk di kolomnya kita bisa pakai sampel-sampel dan ulangan tadi ya. Jadi ada sampel, ada baris sampel, kemudian ada kolom sampel, kemudian kolom sebelahnya adalah ulangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian baru di sampingnya adalah nama-nama senyawanya ya, dari senyawa A sampai Z, kemudian kita sertakan juga intensitinya ya, atau areanya kalau di LC-HRMS. Jadi itu saja. Jadi selain itu biasanya retention time, kemudian annotation delta mass itu biasanya kita tidak pakai ya, kita pakai areanya saja karena itu yang memang mau dibandingkan untuk analisis statistik seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya dibuka untuk pertanyaan terakhir. Mungkin silahkan dari bapaknya yang baju hitam dulu terlebih dahulu. Terima kasih kesempatannya. Saya Anggra dari Biologi UGM. Saya fokus risetnya ke eksplorasi potensi profiling metabolit dari tanaman hutan. Jadi memang dari hutan kemudian kita coba analisis di lab. Nah, karena tadi penting untuk replikasi, nah ini yang masih menjadi kita diskusikan dengan promotor. Misalkan di hutan, saya ambil satu tanaman ini, samplingnya untuk replikasi, ini saya jadikan jadi 3, atau saya ambil individu yang berbeda. Misalkan individu ini 1, 2, 3. Nah, sebaiknya bagaimana? Karena misalkan kalau saya ambil berbeda individu, karena kan metabolit sangat terpengaruh oleh lingkungan. Betul. Misalkan saya ambil dari bukit A, kemudian satunya lagi bukit B, kan akan bisa berubah. Nah, untuk datanya supaya tidak bias, bagusnya saya ambil dari satu individu ini, atau saya ambil dari satu spesies ini, satu di sini, atau saya ambil yang dari berbeda lokasi dengan spesies yang sama. Itu untuk sampling. Kemudian analisisnya untuk mengamati apa yang menjadi komponen utama. Dalam itu menggunakan analisis yang seperti apa. Terima kasih. Maaf, yang kedua. Misalkan saya ingin lihat komponen senyawa, komponen utamanya ini apa. Itu menggunakan analisis apa yang tadi saya miss. Baik. Boleh silakan Bapak Khalid. Oke, baik. Untuk yang pertama memang itu tricky ya Pak ya. Jadi memang sering kalau di kami ada pertanyaan seperti yang di metabolit tumbuhan ya, entah itu yang tumbuhan yang ditanam ya di pertanian ataupun yang tumbuhan liar, memang itu perlu diskusi lebih lanjut dengan promotor sebenarnya sih. Maunya seperti apa modelnya? Karena memang dengan tumbuhan dengan genotip sama pun ya dalam satu ladang itu bisa jadi kondisinya berbeda gitu ya. Bisa jadi dia ada yang terjangkit entah penyakit apa gitu ya, ataupun dari tumbuhan yang sama pun kita misalnya ekstraksi dari daun yang tua dengan daun yang muda itu bisa jadi berbeda juga isinya. Nah, jadi itu diskusi dengan promotor kalau itu ya. Jadi maksudnya mau penelitian yang seperti apa, tapi tentu saja kalau misalnya kita ambil satu individu dari pohon A kemudian pohon B-nya ada di sebelahnya atau agak jauh gitu ya, tentu saja nanti sebaran datanya agak menyebar ya seperti itu. Itu perlu jadi konsiderasi sih. Jadi nanti ya tinggal mau berani resiko seperti apa gitu saja. Ya. Kemudian yang kedua untuk mencari senyawa yang dominan ya, ya LC-HRMS bisa sih Pak. Jadi kalau untuk sekedar senyawa dominan saja tidak perlu senyawa pembeda, itu 1 kali ulangan saja sudah cukup. Jadi 1 sampel saja ya kita injeksi, kemudian nanti akan dapat urutan senyawa A sampai Z, nanti diurutkan saja berdasarkan area relatif yang paling besar. Kalau screening saja itu sudah cukup. Tidak perlu ulangan 3 kali, tidak perlu. Apakah sudah menjawab Bapak? Terima kasih, kami berikan apresiasi kepada Bapak Khalid selaku narasumber terakhir pada hari ini.